kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, bertemu lagi dengan Ustazah Linda. Kita akan membahas mengenai cara menentukan FTB dan KPK. Sudah siapkah kalian? Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai faktor, kelipatan, bilangan prima, faktorisasi prima. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai cara menentukan FPB dan KPK dengan cara yang pertama, faktorisasi prima atau pohon faktor. Yang kedua, dengan cara sengkedan atau tabel. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Simak penjelasannya dengan baik ya. Yang pertama, menentukan FPB dan KPK dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Berikut ini akan Ustazah beri contoh cara menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Contoh yang pertama yaitu tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Cara menjawabnya yaitu kalian tentukan faktor prima dari 8 dan 12 menggunakan pohon faktor. Masih ingatkah kalian cara mencari faktor prima dengan pohon faktor? Ya, tentunya masih ingat ya. Mari kita coba bersama-sama. Kita tulis terlebih dahulu bilangan 8. Kemudian, bilangan 8 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Masih ingatkah kalian dengan bilangan prima? Ya, bilangan prima terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Sekarang, kita coba bilangan 8 dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu, mari kita cari faktorisasi prima dari bilangan 12. Kita bagi bilangan 12 dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui faktorisasi prima dari bilangan 8 dan 12. Faktorisasi 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya terdapat 3 kali, maka ditulis 2 pangkat 3. Sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya terdapat 2 kali, maka kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Setelah selesai, artinya kita dapat mengetahui FPB dan juga KPK. FPB merupakan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ingat ya Ananda Soleh dan Soleha, FPB merupakan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Artinya, kita cari bilangan prima yang sama antar dua bilangan. Kita lihat kotak yang berwarna hijau. Berdasarkan kotak yang berwarna hijau, kalian tentukan faktor prima yang sama atau bilangan prima yang sama, yaitu bilangan 2. Nah, setelah diketahui bahwa bilangan 2 adalah faktor prima yang sama, lalu selanjutnya yaitu tentukan pangkat yang terkecil. Karena di sini terdapat bilangan 2 dengan pangkat yang berbeda, yaitu yang pertama 2 pangkat 3 dan yang kedua 2 pangkat 2, maka kalian tentukan pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 2. Lalu, kalian dapat menjawab FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK. Cara mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar.
Ingat ya, kata kuncinya yaitu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Artinya, kalian tuliskan semua faktor prima yang muncul dari faktorisasi kedua bilangan tersebut, yaitu angka 2 dan juga angka 3. Maka, kalian tuliskan terlebih dahulu KPK dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 3. Tapi ingat ya, bilangan 2 ada 2 jenis, yaitu ada yang 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kata kunci yang kedua yaitu pilih pangkat yang terbesar. Artinya, kalian pilih 2 pangkat 3. Kemudian, kalian tuliskan juga 2 pangkat 3 dikali 3. Maka, untuk mencari hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan FPB dan KPK dari 15 dan 20. Cara menjawabnya sama seperti contoh yang pertama, yaitu cari faktorisasi prima bilangan 15 dan 20 dengan menggunakan pohon faktor. Kita tulis bilangan 15. Kemudian, kita bagi bilangan 15 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Apakah 15 bisa dibagi dengan 2? Jawabannya tidak. Maka, kita lanjut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya, bilangan 10 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berdasarkan pohon faktor tersebut, maka dapat diketahui faktorisasi prima dari kedua bilangan. Faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Untuk mencari FPB, kita ingat kata kuncinya tadi, yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Artinya, kita cari angka yang sama dari hasil faktorisasi bilangan 15 dan 20, yaitu angka 5. Kalian tuliskan angka 5 karena angka 5 ini sama dan sejenis, maka kalian tuliskan angka 5 saja. Maka dapat diketahui hasil FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Sekarang kita cari KPK. Ingat ya, kata kuncinya untuk mencari KPK yaitu mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Kata kuncinya yaitu mengalihkan semua faktor yang ada. Artinya, kalian tuliskan semua bilangan prima yang muncul pada kotak yang berwarna hijau. Ada 3, 2, dan 5. Kalian tuliskan 2 dikali 3 dikali 5. Tapi ingat, bilangan 2 ini mempunyai pangkat yaitu pangkat 2. Kalian tuliskan hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Untuk lebih memahaminya lagi, kita simak contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu tentukan FPB dan KPK dari 36 dan 30. Cara menjawabnya seperti contoh nomor 1 dan nomor 2, yaitu mencari faktorisasi prima dari bilangan 36 dan 30 menggunakan pohon faktor. Pertama-tama, kita cari faktorisasi prima dari bilangan 36. 36 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9.
Selanjutnya, 9 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Apakah bisa 9 dibagi 2? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, setelah selesai, maka kita cari faktorisasi prima dari bilangan 30. 30 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian, bilangan 15 ini kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Apakah bisa bilangan 15 dibagi 2? Jawabannya tidak. Maka, kalian lanjut pada bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, setelah selesai, maka dapat diketahui faktorisasi prima dari bilangan 36 dan 30. Faktorisasi dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena terdapat bilangan 2 2 kali dan bilangan 3 3 kali. Lalu faktorisasi dari bilangan 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Setelah itu, kalian bisa menentukan FPB dan KPK. Mencari FPB yaitu kata kuncinya adalah mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Artinya, kalian cari faktor prima yang sama dari kedua faktorisasi bilangan tersebut, yaitu angka 2 dan 3. Maka kalian tuliskan 2 dikali 3. Setelah itu, kalian tentukan antara 2 dan 3 yang memiliki pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Maka kalian dapat tuliskan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka FPB dari 36 dan 30 adalah 6. Selanjutnya mengenai KPK. Untuk mencari KPK, kata kunci KPK adalah mengalihkan semua faktor prima. Ingat ya, artinya kalian tuliskan bilangan prima yang muncul pada kotak yang berwarna hijau, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, setelah itu kalian tuliskan 2 dikali 3 dikali 5. Tapi ingat, ada kata kunci yang kedua, yaitu pilih yang pangkatnya paling besar. Ingat, angka 2 ini mempunyai dua jenis, yaitu 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Antara kedua bilangan tersebut, mana yang memiliki pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. Maka kalian tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian, angka 3 yang ada, manakah angka 3 yang memiliki pangkat yang paling besar, yaitu 3 pangkat 2. Kalian tuliskan 3 pangkat 2 dan 5, sehingga dapat diketahui KPK dari 36 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka kita dapat mencari dan menghitungnya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 180. Yang kedua, menentukan FPB dan KPK dengan cara sengkedan atau tabel. Nah, kalian sudah mengetahui dan mengerti cara menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Sekarang, kita akan belajar menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan cara sengkedan atau tabel. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan contoh soal yang ketiga tadi ya. Yuk kita simak bersama. Tentukan FPB dan KPK dari 36 dan 30 menggunakan cara tabel atau sengkedan. Cara menjawabnya yaitu, terlebih dahulu kita buat garis tabelnya. Kemudian, kita tulis bilangan 36 dan 30 pada bagian atas ya. Lalu, kita bagi dengan bilangan prima. Kita coba dengan membaginya dengan bilangan prima urutan pertama. Apakah 36 bisa dibagi 2 dan 30 bisa dibagi 2? Ya, ternyata 36 bisa dibagi 2 dan 30 bisa dibagi 2. Selanjutnya yaitu kita bagi keduanya.
36 dibagi 2 sama dengan 18. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Setelah mendapatkan hasilnya, kita bagi kembali kedua bilangan dengan bilangan prima urutan pertama. Apakah 18 dan 15 bisa dibagi 2? Ya, ternyata salah satu di antaranya bisa dibagi 2. Maka 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita beri tanda garis pada tabel. Kemudian, kita bagi kembali hasilnya dengan bilangan prima urutan pertama. Apakah kedua bilangan masih bisa dibagi 2? Ternyata tidak. Kemudian, kita bagi kembali 9 dengan 15 dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian hasilnya kita bagi kembali dengan bilangan prima urutan kedua, yaitu 3. Apakah 3 dan 5 bisa dibagi dengan 3? Ternyata salah satunya bisa dibagi dengan 3, yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena 5 tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita beri tanda garis pada tabel tersebut. Karena salah satu dari kedua bilangan masih ada yang bisa dibagi, maka kita bagi kembali dengan bilangan prima urutan selanjutnya, yaitu 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita beri tanda garis pada tabel. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi kita bagi kedua bilangan sampai hasilnya 1 ya. Sekarang kita akan mencari FPB dan KPK. Kita buktikan apakah hasilnya sama dengan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Untuk mencari FPB, kita hanya menuliskan bilangan yang hanya dapat membagi kedua bilangan tersebut, seperti pada baris pertama dan ketiga. Pada baris pertama, bilangan 2 dapat membagi 36 dan 30. Dan pada baris ketiga, bilangan 3 dapat membagi 9 dan 15. Sehingga dapat kita tuliskan FPB dari 36 dan 30 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, untuk mencari KPK, kita tuliskan semua bilangan-bilangan yang dapat membagi kedua bilangan tersebut, yaitu ada 2, 2, 3, 3, dan 5. Dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan 180. Bagaimana Ananda Soleh dan Soleha? Mudah menggunakan cara yang mana? Yang ketiga, permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Materi selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan soal FPB dan KPK terdapat beberapa kata kunci. Ingat-ingat kata kuncinya berikut ya Ananda Soleh dan Soleha. Kata kuncinya adalah yang pertama, bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, atau sekaligus. Kita ulangi bersama-sama ya kata kuncinya. Pertama, bersama-sama, bersamaan, berbarengan, serentak, sekalian, serempak, atau sekaligus. Jika kalian menemukan kata-kata tersebut terdapat di dalam sebuah soal, maka soal tersebut dikerjakan dengan cara KPK. Tapi jika kalian tidak menemukan kata-kata tersebut di dalam soal, maka soal tersebut kita kerjakan dengan cara FPB. Soal yang pertama, lampu merah A menyala setiap 30 detik sekali, sedangkan lampu merah B menyala setiap 45 detik sekali. Kapan lampu merah A dan B akan menyala bersama-sama? Nah, setelah kalian membaca soal tersebut, adakah kata kunci yang muncul pada soal tersebut? Ya, ada, yaitu kata bersama-sama. Artinya, soal tersebut akan kita kerjakan dengan cara KPK. Mari kita kerjakan bersama-sama. Lampu menyala bersama-sama dengan KPK dari 30 dan 45.
Kita cari faktorisasi dari bilangan 30 terlebih dahulu. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 15 kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, faktorisasi bilangan 45. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berdasarkan pohon faktor tersebut, maka faktorisasi dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5, atau dapat kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu, ingat bahwa KPK menuliskan semua faktor prima yang muncul. Tapi ingat, jika ada faktor prima yang sama, maka kalian tuliskan faktor prima yang pangkatnya terbesar. Dari kotak yang berwarna hijau, maka dapat diketahui bahwa KPK dari 30 dan 40 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 90. Jadi, kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke-90. Bagaimana Ananda Soleh dan Soleha? Mudah dimengerti bukan? Soal yang kedua, Rara memiliki 18 buah anggur dan 24 buah mangga. Rara akan memasukkannya ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi buah anggur dan buah mangga yang sama banyak. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah keranjang yang dibutuhkan Rara? B. Berapa banyak buah anggur dan buah mangga yang terdapat pada masing-masing keranjang? Nah, Ananda Soleh dan Soleha, apakah kalian tahu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut? Ingat kembali ya kata kuncinya. Apakah kata kunci tersebut terdapat pada soal? Jawabannya, tidak. Ketika kata kunci tersebut tidak terdapat pada soal, maka kalian mengerjakan soal tersebut dengan cara FPB ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita akan mencari faktorisasi bilangan 18 dan juga 24. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya, kita mencari faktorisasi bilangan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka dapat kita ketahui bahwa faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau dapat kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya, kita tentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Caranya, kita tentukan faktor yang sama antara kedua faktorisasi tersebut. Bilangan yang sama pertama yaitu angka 2. Tapi ingat ya, dalam FPB yang kita gunakan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Selanjutnya, faktor yang sama berikutnya yaitu angka 3. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1, manakah yang paling kecil? Yaitu 3 pangkat 1. Berdasarkan hasil tersebut, FPB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menjawab soal yang di atas. Jadi, jumlah keranjang yang dibutuhkan Rara adalah 6 buah. Banyak buah anggur masing-masing keranjang 18 dibagi 6 sama dengan 3 buah. Sedangkan banyak buah mangga 24 dibagi 6 sama dengan 4 buah. Sangat mudah bukan Ananda Soleh dan Soleha? Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa materinya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.